everything. Thank you yang udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Bercanda, bercanda. Hai gengs, gimana nih? Bulan September aman? Saldo ATM masih ada? Ya nggak usah sedih-sedih lah, misalkan tanggal tua begini. Makanya lu, buka buruan aplikasi Bukalapak. Karena di bulan September ini, lagi ada promo belanja hura-hura yang diskonnya sampai dengan 90%. Jadi walaupun tanggal tua, kita tetap bisa hura-hura. Banyak banget diskon dari brand pilihan. Sampai barang-barang termurah setiap minggunya juga ada. Mau belanja aksesoris lengkap, fashion semua kece-kece sampai bikin lupa link. Perlengkapan olahraga macam sepeda goes, buat ngurangin polusi lah. Semua ada di Bukalapak. Yang paling penting diskonnya itu loh gengs. Bener-bener bikin hura-hura belanja. Selain itu, kalian juga bisa ikutan serbu-seru di Bukalapak. Kapan lagi serbu tuh mobil listrik Wuling REV, harganya cuma 10.000 lah. Ada gila-gilanya kan? Udah deh, makanya dari dulu gue bilang juga apa, belanja semua kebutuhan kalian langsung buka aja Bukalapak. Nggak bakal nyesel, yang ada malah bikin cuan. Jadi langsung aja download ya dan buka aplikasi Bukalapak. Yang biasa linknya mah ada di deskripsi di bawah, kalian cek aja. Pokoknya ingat, buka aja Bukalapak. Hai gengs, sumpah ya, kalian tahu nggak sih? Kalau di Bali itu ternyata ada sebuah kasus besar yang nggak banyak orang yang tahu. Karena emang nggak tahu kenapa ya, nggak terlalu diberitain tuh di sini. Tapi di media Cina sana, heboh banget. Karena memang kasusnya ini melibatkan dua orang kaya Tiongkok, gengs. Ini gue juga taunya dari temen gue yang tinggal di Bali sana, orang asli sana. Dan gue juga jadinya lebih ambil banyak nyari artikel-artikel dari berita-berita di luar negeri. Karena nggak banyak info yang gue bisa dapetin dari artikel-artikel Indonesia. Yang gue sendiri jadinya bingung ya, kenapa ini kejadiannya kan di Indonesia sebenarnya. Tapi beritanya malah hebohnya tuh di luar sana. Kalau misalkan kayak kemarin tuh kejadian lift yang jatuh di Bali juga, itu kan rame juga ya beritanya di sini ya, sampai hotelnya ditutup. Nah tapi ini ternyata kejadiannya di Bali juga, dan gak kalah seremnya gengs. Jadi ceritanya tuh di tanggal 1 Mei kemarin, ada sepasang WNA asal Tiongkok, milioner gitu, yang meninggal di Bali. Tapi meninggalnya secara misterius di sebuah hotel ternama bintang 5. Ya nama hotelnya ini emang sengaja gak kita sebutin lah ya. Kalian cari sendiri aja di berita-berita juga. Ya adalah pokoknya artikel Indonesia 1-2. Yang jelas pokoknya itu hotel resort bintang 5 yang sangat punya nama lah di daerah Jimbaran. Jimbaran tuh berarti Kuta Selatan. Pokoknya sekitar jam 6.43 pagi, ada seorang tamu hotel nih di kamar 4228 yang merasa tidurnya terganggu tuh subuh-subuh. Dia terbangun karena mendengar suara-suara yang aneh guys. Dimana suaranya tuh terdengar seperti erangan yang makin lama terdengar kayak suara rintihan seseorang. Kayak orang kesakitan gimana sih? Tapi akhirnya lama-lama suara itu hilang juga. Dan si tamu nih lanjut tidur kan. Nggak lama tau-tau dia denger lagi suara begitu. Awalnya dia pikir ini dari dalam kamarnya apa dari mana gitu. Agak-agak horror vibes-nya. Tapi pas didengerin lagi ini asalnya kayaknya dari koridor luar. Karena penasaran, ngintiplah dia dari lubang pintu tuh. Namanya pintu hotel kan ada buat ngintipnya ya. Tapi dia lihat-lihat keluar tuh nggak ada apa-apaan. Wah, makin horor tuh. Sampai beberapa menit kemudian, suara rintihan tadi tuh kembali terdengar. Yang kali ini disertai adanya suara kayak benda diseret dari lantai. Macam kayak suara-suara susah ngesek gitu. Seret, seret gitu. Kan serem ya. Takut dan merasa terganggu. Macam kayak itu suara apaan nih? Kita juga sampai merinding. Dia akhirnya nelpon nih ke resepsionis untuk melaporkan suara itu. Dan resepsionis juga bilang akan segera melakukan pengecekan. Yang mana sekitar 20 menit kemudian. Karena mungkin itu masih pagi-pagi banget ya. Jadi nggak langsung nih orang hotelnya ngecek. Petugas hotel di situ tuh ngetok pintu kamar tamu tadi tuh yang nelpon. Dia ngecek ke kamarnya sebentar, nggak ada apa-apaan. Nah tapi kan si tamunya tadi tuh bilang, kayaknya emang bukan dari kamar saya, dari koridor, coba deh dicek-cek gitu loh. Ya udah si petugas ini lanjut mau ngecek ke kamar-kamar sebelah. Dia kaget banget karena ternyata ada seorang pria yang tergeletak berdarah di ujung belokan koridor guys. Jadi kan koridornya kayak lurus terus belok gitu loh. Dimana pria itu mendapatkan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Dan sangat jelas sepertinya tuh dia mencoba merangkak keluar dari dalam kamar hotelnya. Yang seolah-olah mencoba melarikan diri. Sampai akhirnya nggak kuat, jadinya ya udah terbaring di koridor aja. Nah tapi yang paling mengejutkan itu posisi dari si pria ini nggak pakai baju sama sekali gengs. Dan tadi tuh berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya kan serem banget dong. Petugas hotel yang melihat itu langsung menghubungi staf hotel lainnya. Yang nggak lama pada datang nih staf hotel nih. Mereka kemudian mengikuti tuh jejak darahnya terseret-seret tuh di lantai. Dari kamar berapa sih dia keluarnya? Ternyata dia keluar berasal dari kamar 4223. Yang jaraknya berarti hanya selisih beberapa kamar. Dari kamar tamu yang tadi tuh 4228 yang ngelaporin. Pantesan kan dia emang mendengar suara-suara aneh itu karena nggak begitu jauh. Dan pas mereka masuk ke kamar 4223 itu, alahnya mereka tuh menemukan lagi sosok perempuan yang juga tidak meninggal.
gengs. Yang mana diketahui perempuan tersebut adalah pacar dari si pria ini yang tergeletak di lantai. Tapi posisinya kalau yang perempuan itu ditemukan di dalam bak mandi dengan kondisi yang sama, nggak pakai apa-apa juga. Tapi ada sebuah piyama yang terlikat di lehernya. Di kamar mandi itu juga ditemukan sebuah botol wine dengan tutup yang sudah terbuka dan isi yang sudah kayak diminum. Dimana kan kalau orang melihat dari pertama kali itu seolah-olah wanita ini lagi mandi-mandi cantik sambil minum wine gitu, mendadak tapi diserang sama seseorang dong. Nah, dari situ pun polisi langsung mengamankan kejadian setelah dilaporkan sama staf hotel. Yang tentunya juga mengumpulkan barang bukti dan melakukan penyelidikan. Petugas medis yang kesana juga mencoba untuk mengidentifikasi siapa nih pasangan tersebut. Ditambah melakukan otopsi, yang mana dari hasil otopsinya sudah jelas mereka berdua meninggal secara tidak wajar. Namun meskipun begitu, pihak kepolisian ini meyakini kalau kasus ini tuh tidak ada campur tangan dari pihak ketiga. Maksudnya nggak ada orang lain lagi. Jadi dugaan sementaranya, pasangan ini tuh bertengkar yang berujung si pria emosi dan gelap mata menghabisi pacarnya tuh perempuan. Barulah setelah itu dia menghabisi dirinya sendiri. Karena ramai berita ini di China sana, background pasangan ini pun dikulik-kulik loh sama netizen. Dimana si pria ini ternyata bernama Li Qiming yang berusia 25 tahun dan pacarnya perempuan itu bernama Chen Jianan yang berusia 22 tahun. Dimana mereka adalah pasangan kaya raya yang cukup ternama dalam komunitas kripto, gengs. Ya, pokoknya nggak jauh beda sama Crazy Rich dadakan di sini yang suka memamerkan jam mewah, mobil mewah, liburan private jet, barang-barangnya juga branded, hal-hal yang menter gitulah dibagikan di sosial media mereka. Jadi dari luar nih kelihatannya mereka berdua ini adalah pasangan yang sempurna dan diketahui mereka udah pacaran dari tahun 2021. Jadi mereka ya udah bersama sekitar kurang lebih 2 tahun ya sampai Mei kemarin yang akhirnya maut memisahkan. Dimana katanya perjalanan mereka ke Bali itu merupakan bentuk kado dari Li buat Jia karena sebentar lagi Jia ini akan wisuda. Nah, dari background tersebut netizen ini tuh tidak percaya kalau pasangan ini tuh sampai tega menghabisi satu sama lain seperti itu. Malah justru mereka ini meyakini kalau adanya pihak ketiga. Hal ini dikarenakan Li ini si pria itu kondisinya juga berlumuran darah karena dari hasil otopsinya pun dia itu seperti dipukul oleh pecahan botol. Di punggungnya juga ada bekas tusukan, geng. Yang kayaknya nih misalkan orang memilih untuk bundi, kayaknya mereka nggak akan repot-repot nusukin diri sendiri di bagian belakang begitulah, ribet banget. Dan bahkan di bagian botolnya itu pun tidak ada sidik jari dari si pria, gengs. Karena memang diyakini kan ritmenya tuh si pria yang menghabisi wanita dulu lalu dia bundi sendiri kan. Nah, cuma kalau prianya ini bundi, ngapain dia pakai adegan ngesot-ngesot keluar semacam kayak minta pertolongan? Lah kan emang mau bundi, ngapain keluar-keluar? Nah, tapi ada part yang lebih anehnya lagi, di mana ditemukan chat terakhir dari pria tersebut, si Li, yang dikirimkan ke ibunya yang bertuliskan, mereka mencoba menyakitiku. Siapa mereka ini yang dimaksud? Makanya netizen meyakini kalau ada pihak lain yang menyerang dua pasangan ini. Cuma tentunya polisi punya alasan lah. Kenapa bisa bilang tadi kan kalau kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang ketiga? Soalnya memang CCTV di koridor tersebut itu tidak memperlihatkan adanya siapa-siapa yang datang. Ya namanya CCTV kan bisa dijadikan barang bukti yang valid banget ya. Jadi emang gak ada siapa-siapa, gengs, yang keluar masuk dari kamar 4223 itu. Ini hotel bintang 5 yang untungnya CCTV-nya juga di mana-mana. Makanya akhirnya kasus ini pun berubah seperti kasus-kasus di Detektif Conan, yang apakah mungkin ini ada misteri di ruang tertutup? Beneran gak ada orang ketiga? Yang kalau memang tidak ada, kenapa kok pasangan ini nih posisinya nggak wajar? Cuma misalkan ada nih orang ketiga, gimana caranya dia bisa masuk ke kamar 4223 tanpa tertangkap CCTV? Dan yang lebih penting, siapakah memang orang yang menginginkan pasangan berdua ini tuh mati? Untuk mencari tahu jawabannya, polisi ini akhirnya bekerja sama dengan pihak China, di mana laporan saat olah TKP itu ditemukan ruang tamu di hotel itu tuh dalam keadaan baik-baik aja. Nggak ada tanda-tanda pintu dibobol atau nggak ada tanda-tanda perusakan. Cuma memang ada beberapa serpihan pecahan botol bir dan cipratan darah di dinding yang menandakan mungkin sempat ada perkelahian di sana. Namun barang-barang yang hilang itu juga nggak ada. Dimana barang-barang pasangan ini kan mahal-mahal ya, mulai dari tas branded, jam mahal, sampai uang cash yang mereka bawa. Semuanya utuh. Berarti jikalau memang ada orang ketiga nih pelakunya, dia ini bukan punya niatan untuk ngerampok dong. Nah, dari hasil otopsinya, sang perempuan yang bernama Jia, itu kan tadi ditemukan di bathtub. Dia itu memiliki sedikit goresan di lehernya, yang sebenarnya goresan itu tidak terlalu berdampak. Alias ya udah goresan biasa aja, yang nggak akan bisa membuat seseorang meninggal juga gitu loh. Cuma lehernya Jia itu memang memar, yang diakibatkan tadi itu piyama yang menjerat lehernya. Selain itu dia juga mengalami memar di tangan, di lutut, dan di dahinya akibat adanya pukulan benda tumpul yang mungkin tujuannya untuk membuat si Jia pingsan. Makanya dugaannya nih Jia itu diserang pas dia lagi mandi dengan benda tumpul tadi, kemudian
lehernya dierat pakai piyama. Dan air yang penuh di dalam bak mandi itu juga dikatakan menjadi penyebab karena kan kepalanya Jia itu juga ternyata masuk yang membuat dia menghirup banyak air. Jadi kayak orang tenggelam gitu guys. Sedangkan hasil otopsinya Lee dikatakan dia memiliki lebih dari 20 luka terbuka di bagian leher, dada, dan punggungnya. Selain itu juga banyak luka kecil di sekujur tubuhnya. Tapi yang paling parah di bagian punggung, di mana itu menjadi penyebab kematiannya kehilangan banyak darah lah. Jadi kalau memang ini dugaannya Lee ini bundi, dia berarti memecahkan botol bir dan menggunakan pecahan itu untuk menusuk punggungnya sendiri. Aneh kan? Tapi kalau memang ada pelaku lain, berarti pelaku itu yang memecahkan botol dan menusuk Lee berkali-kali sampai Lee ini kehilangan banyak darah. Kalau menurut kalian terdengar lebih masuk akal tuh yang mana? Nah, selain itu ada keanehan selanjutnya. Dari hasil otopsi kedua pasangan ini, itu dua-duanya tidak ditemukan adanya kadar alkohol di dalam tubuh mereka. Kenapa gue bilang aneh nih? Pertama, karena kan Lee tadi itu diserang atau menyerang sendiri dengan pecahan botol bir. Lah, bir ini kan alkohol, berarti kagak diminum tuh birnya. Selain itu, di kamar mandi kan ada botol wine yang dalam keadaan terbuka dan memang sudah sedikit diminum. Tapi kok nggak ada kadar alkohol di tubuh mereka berdua? Berarti itu siapa yang minum? Aneh kan? Akhirnya 2 minggu setelah itu, polisi tetap menyatakan kalau ya nggak ada tersangka lain, jadi nggak ada yang perlu ditangkap. Dan dapat disimpulkan kalau dugaannya balik seperti ke skenario yang pertama, yaitu Lee telah menghabisi Jia, kemudian dia menghabisi dirinya sendiri. Semua itu balik lagi berdasarkan rekaman CCTV yang terlihat memang nggak ada siapa-siapa selain mereka berdua masuk ke dalam kamar tersebut. Walaupun di CCTV kan hanya ada di bagian koridor aja ya, nggak ada di bagian dalam kamarnya nih, karena itu kan privasi ya kalau dalam kamar. Dimana memang dari CCTV di hotel itu, Jia ini tiba di lobi hotel sendirian aja geng, pada pukul 8 malam. Jadi di tanggal 30 Aprilnya. Dan dia setelah check-in langsung pergi ke kamar 4223. Kemudian si Lee ini sendiri baru muncul 5 jam kemudian tuh di lobi. Jadi udah tengah malam. Jia turun tuh menjemput Lee di lobi. Habis itu mereka masuk bersama ke lift, kemudian menuju ke kamar 4223. Beberapa menit kemudian sebenarnya si Lee ini tertangkap CCTV keluar meninggalkan hotel pada pukul 12.50 dini hari. Tapi nggak lama kemudian dia balik lagi tuh ke dalam hotel. Nah, di sini sih masih belum diketahui dalam periode yang singkat itu sebenarnya si Lee ini kemana dan ngapain. Karena ya nggak ada orang yang bisa ditanya. Mereka ke Bali cuma berdua dan selama itu sampai pagi nggak ada siapa-siapa yang masuk ke kamar 4223. Meskipun begitu, netizen yang tetap meyakini kalau pasangan ini nggak mungkin menyakiti satu sama lain. Itu kayak beranggapan mungkin aja nih pelakunya lewat balkon gitu loh. Karena memang dilihat-lihat tuh bisa aja kalau ada seseorang yang mengakses ke kamar mereka ini lewat balkon, dimana di area balkon tersebut ya memang nggak ada CCTV juga. Dan dalam satu artikel berita di Cina, baik ibunya Lee ataupun ibunya Jia, keduanya menyatakan nggak percaya kalau anak mereka ini menyakiti satu sama lain, apalagi sampai berbuat seperti itu. Yang mana logikanya nih, mereka berdua pada saat ditemukan kan tidak pakai apa-apa, tidak berbusana. Yang mana hal itu kan seperti mereka sedang berbuat sesuatu yang romantis. Yang ngerti kan maksudnya? Masa lagi begituan nih, tahu-tahu saling serang dan berakhirnya dua-duanya kagak ada yang selamat gitu, kayak di luar nalar. Kalau misalkan aja ya udah mereka ini berantem, ya seharusnya hanya satu orang aja yang mungkin perempuannya Jia yang tidak berbusana, karena kan lagi diserang sama si Lee, yang abis itu ngapain juga Lee-nya ikutan telenji gitu. Kalau dia emang mau bunuh nggak pakai baju dulu terus mengakhiri hidupnya. Karena dari pihak polisi memang meyakini kalau secara waktu meninggalnya ini Jia lebih dulu, baru kemudian Lee. Cuma masalahnya tadi ngapain Lee ini repot banget nancep itu botol ke punggungnya, bukan ya udah di bagian depan aja ya. Terus ada lebih dari 20 tusukan juga, yang itu lebih kayak penyiksaan, bukan kayak percobaan untuk bunuh. Ya tapi oke lah, katakanlah Lee ini emang aneh aja, dia melakukan semua itu buat bunuh. Terus ya ngapain dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kamar? Ya udah lo diem aja di kamar. Dimana perbuatan sampai ngesot-ngesot keluar kamar itu kan kayak berusaha kabur untuk meminta pertolongan seseorang gitu nggak sih? Dan setelah beberapa hari setelah kejadian, pihak hotel ini juga katanya gercep banget untuk membersihkan seluruh ruangan sampai mengganti karpet di kamar 4223 karena kan ya ada bekas darah. Jadi TKP itu bersih dalam beberapa hari, yang berarti ini tidak bisa lagi dilakukan penyelidikan ulang atau penyelidikan lebih dalam ini nggak bisa di-repeat gitu. Nah, hal ini membuat netizen cukup bertanya-tanya, untuk apa dibersihkan secepat itu? Apakah memang untuk bisa beroperasi lagi? Dimana maksudnya kamar itu dibuka untuk tamu? Ya padahal telah terjadi kejadian yang cukup mengerikan seperti itu yang belum lama. Ya memang dari segi bisnis tetap harus running ya, namanya hotel. Cuma apakah nggak terlalu cepat? Karena kan siapa tahu polisi ini masih memerlukan penyelidikan ulang. Makanya dari sini muncullah teori-teori konspirasi yang beredar. Dimana teori pertama yang paling basic adalah perampokan. Teori ini sebenarnya bagi gue pribadi sih cukup meragukan, tapi ya udah kita bahas aja karena memang sudah beredar. Jadi beberapa netizen mengatakan kalau ini semacam kasus perampokan yang nggak tuntas. Karena kebanyakan memang turis Tiongkok itu dikenal sebagai turis yang kaya raya, yang pasti bawa banyak uang. Ya image-nya emang begitulah. Gak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara juga sama. Makanya saat itu Jia ini seperti menjadi sasaran empuk oleh perampok karena terlihat ada seorang cewek nih check-in sendirian, perempuan kaya sendirian. Ya udah,
Cakep, sasaran empuk. Perampok yang niatnya ini menyerang Jia yang lagi sendiri ya nggak menduga karena akhirnya si Lee tuh juga datang kan ke situ. Dan sebagai laki-laki tentunya, Lee ini sempat melakukan perlawanan yang kemudian perampok akhirnya memilih untuk kabur tanpa membawa barang apa-apa karena dinilai situasinya udah tidak terkendali daripada ketangkap gitu loh. Tapi teori ini untuk kita nih warga Indonesia yang tahu Bali seperti apa, dirasa-rasa ya kurang relevan. Makanya gue bilang kayak apa ya udah kita bahas aja karena sudah beredar. Maksudnya kejahatan seperti itu di Bali, apalagi ini konteksnya di hotel bintang 5 ternama, sangat jarang terjadi. Mungkin ada, tapi menurut gue jarang banget, gue jarang denger kok. Kalau kasus penjahatnya ini sesama kenalannya ya ada banyak. Tapi kalau orang lokal yang berbuat demikian ke turis asing, kayaknya ya jarang denger gue sampai nekat segitunya, enggak deh. Ya tapi kan kita bisa berbicara seperti itu karena kita tahu Bali. Mereka sangat menjunjung tinggi apa ya? Keramahan, keamanan. Ya soalnya itu memang salah satu destinasi wisata. Kalau turis-turis merasa nggak aman juga sepi. Jadi nggak mungkin deh kayaknya kalau adanya perampokan dari orang lokal sana. Ya cuma kalau orang yang nggak pernah ke Bali gitu, orang luar, denger teori seperti itu bisa aja percaya. Soalnya gimana pun juga memang, waktu di bulan Mei kemarin, waktu kejadian itu ramai di China, banyak tuh turis Tiongkok yang mendadak membatalkan perjalanannya ke Bali. Padahal mereka juga bukan mau check-in di hotel yang itu ya. Tapi perkara dengan begitu jadi takut gitu loh maksudnya. Nah lanjut aja kita ke teori yang kedua. Dikatakan kalau Lee ini, itu kan merupakan pemain kripto kelas kakap. Karena memang beredar foto juga. Dia tuh pernah makan malam dengan dedengkot besar di dunia perkriptoan lah. Nah ini gue jelasin sedikit aja ya. Sesimpel yang gue mampu gitu dan gue tahu tentang kriptoan. Nah kita juga masih chat. Jadi kalau ada salah-salah atau ada yang mau nambahin boleh komen di bawah. Jadi kripto ini kan bentuknya mata uang digital lah ya. Dimana di dalam kripto itu tuh ada yang namanya hot pocket sama cold pocket. Kalau hot pocket itu mengacu pada kripto yang bisa mudah diakses lewat internet. Yang kalau diibaratin kita nih punya duit di M-Banking gitu lah. Yang mau kita kapan aja akses dimanapun gitu asalkan ada koneksi internet mah gampang bisa. Nah tapi kalau yang cold pocket itu ya memang tetap uang digital ya. Tapi ditanam di perangkat keras. Yang jatuhnya lebih sulit untuk diakses dibandingkan yang hot pocket tadi. Karena di sini ada kode-kode sandi tertentu yang tentunya hanya diketahui oleh si pemilik kripto. Yang kalau diibaratin ini semacam duit fisik yang ditaruh di brankas portable nih yang bisa dibawa-bawa terus, dimana itu nggak bisa dengan mudah diretas secara online. Karena ya ini perangkatnya ada di sini, dibawa aja udah sama yang punya. Makanya dalam teori konspirasi yang kedua ini, sebenarnya menjadi sasaran itu adalah Lee bukan Jia. Dimana si penjahat ini ingin mengambil cold pocket tadi yang dibawa sama Lee. Jadinya si penjahat ini sengaja melakukan semacam penyiksaan kepada Lee dengan cara tadi tuh kayak menyayat-nyayat Lee beberapa kali supaya Lee ini mau memberikan perangkat kerasnya dan kodenya juga. Di teori kedua ini juga dikuatkan kalau Lee sama Jia ini sebelumnya itu sempat berganti-ganti hotel dengan alasan keamanan. Ditambah mereka juga berjalan secara terpisah, makanya kan Jia duluan tuh yang check-in hotel agar mereka sulit dilacak lah satu sama lain. Teori ini juga memberikan gambaran bahwa Jia di sana tuh diikuti serang agar membuat Lee ini menyerah, kayak kan pacarnya diserang nih, supaya Lee bisa ngasih kodenya. Yang ternyata ujung-ujungnya mereka tetap tidak menyerahkan. Jadi ya si penjahat menghabisi Jia di dalam kamar mandi dan wine tadi yang sudah terbuka di dalam kamar mandi itu bukan diminum oleh Jia, melainkan diminum oleh penjahat. Makanya di tubuhnya Jia ataupun Lee tidak ditemukan adanya kandungan alkohol. Nah, teori ini sebenarnya terdengar menarik ya. Tapi masalahnya, semua kita balik lagi tuh ke CCTV yang tidak ada terlihat siapa-siapa masuk ke dalam kamar mereka. Nggak ada tanda-tanda sidik jari orang lain juga, jejak kaki ataupun DNA selain mereka berdua, maksudnya Lee sama Jia. Jadi ya udah kita lanjut aja ke teori ketiga. Dimana teori ini tuh juga bilang kalau Lee memang main kripto, tapi sebenarnya bukan kripto yang membuat dia kaya raya. Dimana dibalik semua itu, dia tuh bisa kaya karena melakukan aktivitas ilegal, yaitu bekerja di sebuah grup perjudian tingkat Asia yang di dalamnya melakukan pencucian uang. Ya ala-ala yang lagi rame, kedoknya owner skincare, padahal dibaliknya katanya money laundry. Ya paham kan ya? Jadi sebenarnya Lee sama Jia itu ke Bali bukannya untuk liburan, tapi ngebawa uang money laundry-nya itu untuk kabur. Ya buat kepentingan pribadi lah. Akhirnya dikejar sama pihak atau mafia sana tuh yang tadi perjudian. Nah tapi dari semua teori yang beredar, ada sebuah fakta yang diungkap oleh ibunya Lee kepada reporter media. Dimana sang ibu katanya sempat mendapatkan telepon dari orang yang tidak dia kenal. Dan orang tersebut terus tuh ngasih tahu kalau katanya Lee ini terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan. Ya pastinya namanya ibu telepon sama yang begitu-gituan kan macam kayak tipu-tipu di sini gitu yang dibilang anaknya di penjara gitu minta tebusan. Makanya sih ibunya langsung telepon cross check ke si Lee dan dijawab sama Lee, udah bu jangan percaya, mereka ini coba neror aku juga, mencoba menyakitiku juga. Ya karena dibilang begitu sama anaknya, si ibu yang akhirnya mendapatkan telepon-telepon seperti itu lagi nggak nanggepin sampai orang itu mulai ngancam ibunya juga. Karena ketakutan sang ibu ini sampai nggak ke Bali juga gengs walaupun mendengar anaknya ini telah tiada di Bali. Ya sebab si ibu ini masih meyakini
meyakini kalau memang ada orang lain terlibat dalam kasus ini, gengs. Namun, hal itu tentunya menjadi kecurigaan baru dari netizen. Apakah ibu nyali ini mengetahui sesuatu sampai kok dia juga ikutan takut terbang ke Bali? Padahal kan di sana anaknya telah tiada untuk dijemput ataupun lihat keadaannya, mencari kebenaran atau gimana ya. Nggak begitu, gengs. Ya udah, ibunya pasrah aja diam tuh di Cina. Kan mencurigakan. So, itu kan sebuah kasus yang terjadi di Bali dan ramainya tapi di media-media Cina sana. Sedangkan di sini kayak dikit tuh yang beritain. Ya mungkin karena ini korbannya adalah WNA Tiongkok sana ya. Jadi ya ramainya di sana. Di sini sih ada yang beritain kok. Tapi ya tadi sedikit lah, tidak seramai waktu ada berita lift yang jatuh tuh. Itu kan langsung geger di mana-mana. Tapi ini sebuah case yang cukup misterius sih buat gue. Karena ya emang aneh dilihat dari penemuan dua pasangan ini yang kayak ya janggal aja gitu. Tapi menurut kalian gimana? Apakah ini murni pelakunya adalah Lee dan dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan ya seperti itu? Atau memang ada pelaku lain di balik semua ini? Ya thank you semua yang udah nonton. Kalian bisa cari tahu lagi, cross check beritanya di Google. Tulis aja namanya tadi Lee sama Jia ya. Dan sampaikan pendapat kalian di kolom komen di bawah. Sampai jumpa lagi di Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.